Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 akan menjabarkan materi tentang peran esensial kepemimpinan dengan anggota kelompok Christine Yulia S. NIM 2018-008046. Yang kedua, Ladini Mahtia 2018-008-028. Yang ketiga, Mehdi Mehdavikia 2018-008-102. Yang keempat, Galan Al-Ghifari 2018-008-169. Pertama itu ada kepemimpinan dan perubahan. Kepemimpinan adalah adanya suatu proses dalam kepemimpinan untuk memberikan pengaruh secara sosial kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut menjalankan suatu proses sebagaimana diinginkan oleh pemimpin. Kepemimpinan diperlukan untuk membawa perubahan-perubahan konstruktif dalam program-program pengajaran sesuai dengan berbagai nilai dan tujuan para pembuat keputusan. Ujung tombak pendidikan adalah pembelajaran. Dalam situasi darurat, pemimpin bahkan harus mampu mengambil tindakan yang berani, cepat, dan tepat kendati tanpa musyawarah terlebih dahulu. Keberanian, kecepatan, dan ketepatan pemimpin dalam menyelesaikan masalah yang mendesak memang tidak mudah. Tindakan itu membutuhkan kecermatan yang tinggi. Dalam mengendalikan organisasi, pemimpin setiap kali dihadapkan pilihan tindakan yang serba salah. Memilih A salah, memilih B salah. Keduanya salah, tidak memilih keduanya juga salah. Dalam situasi seperti ini, biasanya pemimpin kembali pada kaidah untuk memilih pilihan yang memiliki resiko yang paling kecil. Slide selanjutnya. Pada hakikatnya, kehidupan manusia maupun organisasi diliputi oleh perubahan secara berkelanjutan. Di satu sisi karena adanya faktor eksternal yang mendorong terjadinya perubahan, di sisi lain perubahan justru dirasakan sebagai suatu kebutuhan internal. Slide selanjutnya ada kekuatan penggerak perubahan. Lingkungan eksternal organisasi cenderung merupakan kekuatan yang mendorong untuk terjadinya perubahan. Di sisi lain, bagi organisasi secara internal merasakan adanya kebutuhan akan perubahan. Ada beberapa pakar yang menyebutkan faktor pendorong perubahan sebagai kebutuhan akan perubahan. Selanjutnya, yang pertama itu ada kebutuhan perubahan Hussey. Yang pertama itu ada pelanggan semakin banyak tuntutan. Sebagai akibat perubahan teknologi yang terus meningkat, kecepatan penyusutan teknologi menjadi semakin meningkat pula. Dengan demikian, sumber daya manusia harus selalu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Yang kedua, ada persaingan semakin intensif dan menjadi lebih global. Dalam dunia yang semakin terbuka ini terjadi persaingan yang semakin tajam dengan cakupan lintas negara. Yang ketiga, ada pelanggan semakin banyak tuntutan. Pelanggan tidak lagi mau menerima pelayanan yang jelek atau kualitasnya rendah. Untuk menjadi organisasi yang kompetitif, perusahaan harus lebih cepat dalam merespon kebutuhan pelanggan. Dan hal ini dapat berubah sepanjang waktu. Dan yang keempat, ada profil demografis negara berubah. Komposisi kelompok penduduk tua dan muda berubah dengan akibat kekurangan keterampilan. Perubahan sikap kekelompokan tua terhadap kesempatan kerja, masalah motivasi pada organisasi datar yang menyediakan sedikit peluang promosi. Yang kelima adalah privatisasi bisnis milik masyarakat berlanjut. Kecenderungan yang terjadi dalam dunia bisnis adalah terjadinya privatisasi yang semakin luas. Dengan adanya privatisasi, bisnis monopoli yang dimiliki sekelompok masyarakat tertentu menjadi hilang. Yang keenam, ada pemegang saham minta lebih banyak nilai.
Perusahaan akan berada di bawah tekanan apabila kinerja di bawah harapan. Meskipun usahanya masih menguntungkan, dalam situasi seperti ini, tekanan tidak hanya datang dari keluhan pemegang saham, tetapi karena prestasinya yang rendah dapat menjadi target untuk diambil alih oleh perusahaan lain. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ladini. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Kebutuhan perubahan Kritter dan Kinki yaitu kebutuhan perubahan dipengaruhi oleh dua faktor. Di antaranya itu yaitu faktor eksternal, bisa disebut kekuatan eksternal. Dan yang kedua yaitu internal forecast, bisa disebut kekuatan internal. Kekuatan eksternal berasal dari luar organisasi, sedangkan kekuatan internal bersumber dari dalam organisasi. Selanjutnya kekuatan eksternal. Terdapat 4 kekuatan, di antaranya itu yang pertama karakteristik demografis, yang kedua kemajuan teknologi, yang ketiga perubahan pasar, yang keempat tekanan sosial dan politik. Selanjutnya kekuatan internal. Kekuatan internal datang dari dalam organisasi. Kekuatan ini mungkin sifatnya itu lebih lunak, seperti rendahnya kepuasan kerja atau dalam bentuk rendah produktivitas dan konflik. Kekuatan internal perubahan diantaranya itu ada 2 bagian. Yang pertama problem atau prospek SDM, yang kedua perilaku atau kepuasan manajerial. Selanjutnya kekuatan perubahan Genberg dan Baron. Genberg dan Baron memisahkan antara perubahan terencana dan perubahan tidak rencana. Perubahan terencana adalah aktivitas yang dimaksud dan diarahkan dalam sifat dalam desain untuk memenuhi beberapa tujuan organisasi. Baik, saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Mehdi. Kekuatan perubahan Robbins. Robbins mengungkapkan adanya 6 faktor yang merupakan kekuatan untuk perubahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sifat tenaga kerja, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada kejutan ekonomi, yang keempat ada persaingan, yang kelima ada kecenderungan sosial, yang keenam ada politik dunia. Selanjutnya penggerak perubahan Anderson dan Anderson. Anderson dan Anderson mengemukakan bahwa faktor penggerak bergerak dari faktor yang sifatnya eksternal dan impersonal, seperti faktor lingkungan, pasar, dan organisasi, menuju pada faktor yang sifatnya internal dan personal, seperti terdapat pada faktor budaya dan orang. Tekanan perubahan Palmer, Dufour, dan Akin. Menurut pandangan mereka, tekanan lingkungan lebih merupakan faktor eksternal, sedangkan tekanan organisasional lebih merupakan faktor internal pendorong perubahan, seperti tekanan lingkungan untuk perubahan dan tekanan organisasi. Selanjutnya, tindakan-tindakan kepemimpinan perubahan. Yang pertama, akselerasi perubahan di masa depan. Revolusi informasi baru dimulai memberikan dampak, tetapi tidak ada yang memprediksi kekuatan terbesar dalam perubahan di era informasi. Yang kedua, pemimpin dalam pusaran perubahan. Dr. menegaskan bahwa kita harus dapat menerima kenyataan bahwa organisasi harus berkaitan dengan perubahan dan pemimpin harus menciptakan kesediaan untuk berubah. Yang ketiga, langkah memimpin perubahan. Pemimpin harus mampu mempengaruhi seluruh organisasi dengan pola pikir bahwa perubahan adalah peluang dan bukan hambatan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Algan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kawan saya, yaitu yang keempat, yaitu keseimbangan antara perubahan dan kontinuitas. Peter Senge melihat bahwa orang cenderung stres karena terlalu banyak perubahan. Jadi di sini sebenarnya mereka menjadi stres karena tidak mudah untuk mengerjakannya. Apabila pemimpin memandang bahwa perubahan yang harus dilakukan bagi organisasi yang dipimpinnya, maka yaitu suatu kontinuitas, maka tidak akan menimbulkan stres. Dan kelima yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Apabila orang menyenangi pekerjaannya, mereka akan membuat inovasi tersendiri, berani mengambil resiko, mereka saling percaya satu sama lain karena mereka mempunyai komitmen pada apa yang dikerjakannya. Selanjutnya itu adalah contoh kasusnya, yaitu
Salah satu contohnya yaitu budaya yang tampaknya bisa mengikuti perubahan zaman adalah seperti yang dikembangkan PT Telkom, yaitu customer first. Karena walaupun telah bergonta-ganti pemimpin, budaya ini tetap dianut, namun perlu diberlakukan pembatasan. Artinya, hingga sejauh mana para frontliners dapat membuat keputusan tersendiri. Dan jika terdapat kesalahan pengambilan keputusan, anggaplah itu sebagai uang sekolah. Sekian dan terima kasih. Salam.